Hanya Joko Widodo yang tega menghabisi orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Ia tak peduli seberapapun peran seseorang yang telah mengangkat derajatnya. Ketika hasrat bengisnya tidak dipenuhi, memori pertemanan ia singkirkan. Setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang punya. Loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa-rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kita akan pantau terus ya kasus dari Tom Lembong. Karena jangan sampai nih lepas dari pengawasan kita semua ya para netizen. Karena diduga kasus dari Bung Tom Lembong ini, banyak netizen yang mengatakan ya kalau kasus ini agak-agak aneh gimana gitu. Bagaimana mungkin seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi baru dicarikan bukti-buktinya kalau si orang ini terdapati koruptor gitu loh, korupsi gitu. Sementara masih banyak nih ya orang-orang yang terindikasi koruptor malah sampai per hari ini pun tidak diperiksa. Karena netizen tuh udah sering banget tuh nyodorin nama-namanya siapa saja gitu ya. Kan ngeri-ngeri sedap kalau kayak gini kan. Nah lalu apa sih maksud dari ini semua dan siapa dalang dibalik ini semua gitu loh. Akankah Pak Tom Lembong akan tetap ditahan atau Pak Tom Lembong akan dinyatakan bebas? Karena Pak Tom sendiri mengatakan ya menginginkan untuk dilepaskan, tidak lagi dijadikan tersangka. Dan Kejagung harus membersihkan juga nama baik dari Pak Tom Lembong. Nah kita rangkum ya daripada komenan netizen melalui video. Jadi kalian jangan skip dan tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Tom Lembong melawan balik. Penetapannya sebagai tersangka terbukti aneh bin ajaib. Sangat dipaksakan sekali, seperti orang yang ingin balas dendam. Dendam dengan orang yang tak mampu ia lampaui. Dendam yang membuatnya tak punya belas kasih. Dendam yang menjadikannya semakin kelam. Hanya Joko Widodo yang tega menghabisi orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Ia tak peduli seberapapun peran seseorang yang telah mengangkat derajatnya. Ketika hasrat bengisnya tidak dipenuhi, memori pertemanan ia singkirkan. Jokowi memang bukan manusia. Pak Tom, silahkan Anda buka dengan benderang kasus impor gula. Buat Mulyono meringkuk di jeruji besi. Jaksa tidak punya bukti audit BPK perkara Tom Lembong. Sementara itu, tim pengacara Tom Lembong memberikan semua pembuktian terkait audit BPK. Makin tercium aja bau busuknya ya. Setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu sudah dilaporkan sama beliau. Dan baik itu secara formal maupun secara informal semua kegiatannya. Jadi clear pada waktu itu sudah ada koordinasi, ya. Jokowi ketar-ketir ikut diseret korupsi impor gula Tom Lembong. Siapa dong yang salah? Guys, ada babak baru nih kasus korupsi impor gula oleh Tom Lembong. Jadi, waktu sidang pra-peradilan, ternyata kebuka tuh guys, fakta yang bikin semua pertanyaan terkait kasus ini jadi terjawab. Jadi nih ya guys, ternyata tuh ya, Jokowi kasih izin loh ke Tom Lembong buat impor gula. Wah, kalau kayak gini harusnya Tom Lembong gak salah kan ya guys? Apa justru Jokowi ya yang bakal ikut ketar-ketir karena ikut diseret? Bagi Zaid Musyafi, kuasa hukum Tom Lembong, harusnya ini semua tanggung jawabnya Presiden pada masa itu guys. Jadi harapannya status tersangka Tom Lembong dicabut dan dipulihkan nama baiknya. Menurut kalian Jokowi ikut salah apa enggak sih guys di kasus korupsi impor gula? Nah dari sini coba guys kalian ingat Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan ya tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Dan Pak Tom sendiri sudah mengatakan ya kalau impor gula yang Pak Tom lakukan itu sudah sesuai juga dan sudah diketahui oleh presiden gitu loh. Kalau memang ini tidak benar ataupun tidak baik dan memicu jalannya korupsi, kenapa nggak dicegah dari lama gitu loh? Kenapa nggak dicegah dari dulu dan kenapa baru dikorek-korek sekarang? Kita lanjut lagi guys. Nemu satu fakta menarik lagi nih di kasus Tom Lembong, ada di video ini. Dan tentu proses penyelidikan itu dilakukan sebelum penyidikan karena tahapannya begitu. Jadi ada laporan pengaduan masyarakat.
Dengar gak bagian terakhir? Jadi ada laporan pengaduan masyarakat. Beruntung banget gak sih masyarakat yang satu ini pengaduannya sampai diproses kayak gitu. Padahal di luar sana ada ribuan sampai jutaan masyarakat yang ngadu-ngadu. Panas-panas, bahkan ada yang tiap pekan ngadunya. Di Gubris pun enggak. Demo BBM, demo Cipta Kerja, demo Rempang, demo Wadah, aksi Kamisan, dan masih banyak lainnya. Kok orang yang ngaduinya diproses itu gak inisiatif buat bantuin ngadu kasus-kasus yang mungkin jauh lebih memprihatinkan ya. Bahkan ada kasus yang sama-sama impor gula yang nilainya lebih gede pun gak bantu dilaporin ya. Kok bisa ya gak mau bantuin orang lain kayak gitu? Orang Indonesia kan tipikalnya suka saling bantu, tapi orang luar negeri juga sama deh kayak suka saling bantu. Atau jangan-jangan ini bukan orang ya, atau setan ya? Oh, jangan-jangan iblis. Kaget. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia kalau sudah ditetapkan tersangka, sudah terbukti bersalah, ya nggak usah didukung gitu ya logiknya ya. Oke, kita coba konsisten nih ya pakai logika itu ya. Sekarang ada kasus baru nih ya, kasus Guru Supriyani, bukan tersangka, udah terdakwa. Tahu ya terdakwa ya. Nah, cuman ini lagi rame nih, satu Indonesia mendukung, DPR bicara, semua pejabat-pejabat bicara soal ini, minta keadilan. Nah, kalau kita pakai logikanya buzzer, kita nggak akan dukung Ibu Supriyani. Jadi, kalau ingin bicara sesuatu ya, itu dilihat dulu konteksnya. Kita lagi di mana? Di Indonesia. Hukum di Indonesia nggak bisa tuh dipakai logika-logika ideal kayak gitu. Bahkan yang divonis bebas pun belum tentu dia benar. Kayak kasusnya Ronald Tanur, sempat bebas kan dia. Beda lagi sama pimpinan KPK, udah tersangka tuh, udah mau setahun kayaknya, cuma nggak ditangkap-tangkap. Nah, ini buzzer juga diem. Buzzer ini kadang pinter juga nih, seolah-olah dia ngomong benar tapi pas diterapin tuh berantakan semua negara ini, kacau. Emang nih kalau si Gondrong udah ngomong ini kadang-kadang aduh. Ya gimana lagi bang, terus diedukasi aja bang. Kita lanjut lagi. Teman-teman cuma mau ingetin, jangan alihkan perhatian kita dari kasusnya Pak Tom Lembong. Tetap kawal. Karena apa? Kita tahu nih, kasus Pak Tom Lembong ini banyak kejanggalan. Dan kemarin ketika sidang pra-peradilan, itu ada kejanggalan lagi. Di mana dua saksi ahli yang dihadirkan Kejaksaan Agung, itu memberikan keterangan tertulis hampir mirip. Mulai dari titik komanya, dari ejaannya itu ada banyak kemiripan. Nah, hal ini disampaikan langsung sama pengacara Pak Tom Lembong. Dan biar lebih jelas aku lampirkan videonya. Ini bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua, penggunaan istilahnya sama semua. Ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius, sehingga ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa-rekayasa. Kejaksaan Agung kembali blunder. Kali ini, tim jaksa yang menangani kasus Tom Lembong menghadirkan dua ahli dalam persidangan. Namun ironisnya, kesaksian tertulis dari dua ahli tersebut nyaris sama persis. Penasehat hukum Tom Lembong pun meragukan kredibilitas dan integritas dari ahli yang dihadirkan. Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua, penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikannya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya. Oke, ini saya pegang ya, misalnya ini pegang bentar. Nih satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan sini, permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Halaman terakhir kita lihatnya. Alasan subjektif di sini. Ya di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini aja. Apa ini? Nah, penahanan. Nih, penahanan di sini.
Penahanan yang dilakukan titik duanya sama persis sama, titik duanya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius. Sehingga ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Ya, satu dari UNAIR, satu dari Unsur. Kami menanyakan siapa yang mencontoh siapa. Harus diklarifikasi. Karena ini adalah dunia akademik kehadiran mereka. Nah, lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa. Ini rekayasa lagi. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukan sesuai dengan keinginannya, keahliannya. Nah, kalau ini rekayasa lagi kalau misalnya jaksa yang membuat. Tapi kalau ahli yang membuat, siapa yang menjiplak siapa? Itu pertanyaan kita. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan berat hati kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli, tapi setelah membaca ini kami meragukan keahlian dua-duanya. Oleh karena itu kami tidak mengajukan pertanyaan. Nah, harapan kami untuk sidang-sidang selanjutnya, tolong hadirkan ahli yang benar-benar ahli. Jangan direkayasa, jangan diatur-atur. Biarkan ya memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya. Itu harapan kami. Silakan. Gimana guys? Apa yang kalian tangkap setelah melihat beberapa video yang gua tampilin? Apakah kalian merasakan kalau negara ini baik-baik saja? Kenapa hukum kok seperti ini guys? Aduh, oke guys, sekian dari gua Pragama Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.